Malam itu, aku menjadi pengkhianat. Terkadang, dalam hidup, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit antara cinta yang sudah ada dan godaan yang datang begitu saja, mengubah segalanya. Malam itu, aku memilih jalan yang tidak pernah kukira akan kuambil, menjadi seorang pengkhianat. Ketika cinta dan pengkhianatan bertemu, kita tak pernah tahu siapa yang akan terluka lebih dalam. Apa yang terjadi jika kita berpikir kita tahu segalanya, namun kenyataan mematahkan segalanya? Selamat datang di channel Satu Atap, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh emosi, perjalanan hidup, dan pilihan yang tak terduga. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap cerita di sini bisa saja mengubah cara pandangmu tentang hidup. Kali ini, sebuah kisah yang penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan penyesalan. Kisah yang akan membuatmu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar bisa menghindari godaan? Apakah kita benar-benar bisa tetap setia? Mari kita mulai. Sebelum malam itu, Lara dan Dimas selalu menjadi pasangan yang tampaknya tak terpisahkan. Mereka bertemu di sebuah kafe yang nyaman, jauh sebelum dunia berubah menjadi lebih cepat dan kompleks. Mereka menjalani hidup bersama dengan segala kebahagiaan dan kesulitan yang datang, namun selalu bisa menemukan cara untuk kembali ke satu sama lain. 4 tahun bersama, hubungan mereka terasa seperti cerita yang tak pernah berakhir. Cinta mereka yang tulus seolah tak bisa tergoyahkan. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu Lara. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka yang semula penuh gairah mulai terasa datar. Dimas yang dulu selalu menggoda dengan sentuhan lembut di lehernya, kini lebih sering menundukkan kepala di depan layar ponselnya daripada menikmati malam bersama. Sesekali, Lara merasakan sentuhan yang lebih dingin, seperti ada jarak yang terbentuk tanpa disadari. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa asing, meskipun mereka berbicara tentang hal-hal biasa, Lara merasa ada yang tak beres. Dimas tampak lebih pendiam, lebih jauh, dan ketika ia mencium kening Lara untuk tidur, rasanya seperti rutinitas yang kosong. Lalu, ketika Lara membuka ponselnya, dia menemukan pesan yang tidak pernah ia harapkan. Sebuah pesan dari seorang wanita bernama Zara. Zara mengaku mengenal Dimas dari tempat kerja mereka, menyebutkan bahwa mereka sering bertukar pesan dan terkadang bertemu setelah jam kerja. Lara tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pesan itu, namun ada sesuatu dalam kalimat Zara yang membuatnya merasa cemas, bahkan sedikit terancam. Zara, dengan kata-kata manis yang penuh rasa ingin tahu, mengungkapkan bahwa dia merasa Dimas adalah sosok yang menyenangkan, dengan pesan yang samar-samar penuh arti. Lara mulai bertanya-tanya, akankah Dimas benar-benar menyia-nyiakan hubungan mereka hanya karena godaan dari wanita lain? Rasa curiga itu terus menggerogoti hatinya. Saat Dimas berangkat ke kantor keesokan harinya, Lara memutuskan untuk mengikuti jejaknya tanpa sepengetahuannya. Ia menyusuri jalan yang biasa dilalui Dimas, hingga akhirnya mendapati dirinya berdiri di luar kafe yang sama tempat Dimas dan Zara tampak begitu dekat. Di dalam kafe itu, Dimas tertawa dengan Zara. Lara bisa melihat bagaimana Zara melemparkan pandangan tajam dan menggoda kepada Dimas, membuat hatinya terasa seakan terhimpit. Dimas, yang biasanya begitu hangat dan penuh perhatian, terlihat lebih rileks, lebih terbuka dengan wanita itu. Laranya, yang selama ini selalu merasa dicintai, kini merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Malam itu, Lara merasa dunia seakan runtuh. Ia menatap mereka dari balik jendela kaca dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ada cemburu, ada rasa sakit, dan ada kebingungan. Lara tak tahu apa yang harus dilakukan. Satu sisi dirinya ingin marah, sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya yang seolah memanggil untuk mengisi kekosongan itu. Lara tahu, malam ini, dia akan menghadapinya. Tapi tidak seperti yang dia bayangkan. Begitu banyak emosi yang bercampur dalam dadanya, dan ia merasa ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Hatinya berdebar, tubuhnya terasa hangat, dan ada hasrat yang menyesakkan dada.
Apa yang terjadi pada perasaan cinta yang dulu begitu murni ini? Godaan yang tak terduga. Setelah malam itu, Lara tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan Dimas dan Zara muncul. Tawa mereka yang penuh makna terus menghantui pikirannya. Pagi itu, setelah Dimas berangkat bekerja, Lara merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu lebih banyak. Tentu saja, ia merasa tidak bisa langsung menghadapinya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lara memutuskan untuk mengikuti Dimas. Tidak seperti biasanya, ia merasa ada sensasi yang berbeda. Ada rasa ingin tahu yang mendalam, namun juga kebingungan yang semakin menekan dadanya. Ia merasakan debaran jantungnya semakin cepat saat langkahnya menyusuri jalan yang biasa ditempuh Dimas menuju kantornya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Sesampainya di sebuah kafe yang tidak jauh dari kantor, Lara melihat Dimas duduk bersama Zara. Kali ini, tidak ada keraguan lagi di hatinya. Dimas tampak begitu nyaman bersama Zara. Ia memperhatikan cara Zara menyentuh lengan Dimas dengan lembut, bahkan dengan sedikit menggoda. Lara menggigit bibirnya, merasa gelisah. Suasana di dalam kafe terasa seperti dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang Dimas dan Zara bangun tanpa dirinya. Lara terus memperhatikan, dan ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Terkadang, di antara kerumunan orang, mata mereka bertemu, dan Lara merasa seperti ada perasaan yang tak terucapkan di sana. Dimas tidak menyadari keberadaannya, namun entah bagaimana, Lara merasa semakin gelisah, semakin cemas. Ada rasa sakit yang bercampur dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa ia abaikan. Saat Zara tertawa dengan candaannya, Dimas menyentuh wajah wanita itu dengan lembut. Gestur yang seharusnya hanya diberikan pada seseorang yang lebih dari sekadar teman. Lara merasakan ketegangan yang luar biasa. Hampir seperti ada sesuatu yang membakar tubuhnya. Tubuhnya terasa hangat. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasa terjepit antara rasa cemburu yang mendalam dan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Ingin rasanya ia berteriak, menarik Dimas dari meja itu. Namun ia tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Ketika mereka berdua beranjak untuk meninggalkan kafe, Lara tanpa sadar mengikuti mereka dengan langkah terburu-buru, hampir seperti terhipnotis. Ada keinginan yang muncul begitu saja, keinginan untuk tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di antara Dimas dan Zara, dan entah mengapa, Lara merasa bahwa godaan yang hadir bukan hanya datang dari Zara. Melainkan, ada godaan yang lebih besar, keinginan untuk merasakannya sendiri, untuk mengetahui perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Ketika mereka berpisah, Lara merasakan dorongan aneh untuk mendekati Dimas, untuk berbicara dengannya. Namun, ia menahan diri. Ia merasa seolah-olah ada sebuah ketertarikan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah tarikan antara dirinya, Dimas, dan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang akan terjadi jika Lara memilih untuk mengikuti perasaan itu? Apa yang akan terjadi jika ia membiarkan godaan itu menguasainya? Saat Dimas kembali ke rumah malam itu, Lara sudah menunggu dengan perasaan campur aduk. Saat mereka berbicara, ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Kata-kata yang diucapkan Dimas terasa lebih dalam dari sebelumnya. Namun Lara tahu, ada banyak hal yang tak diungkapkan. Begitu banyak emosi yang terpendam, dan malam ini, Lara merasa seperti sudah berada di ujung jurang, siap untuk mengambil langkah yang bisa mengubah segalanya. Pengkhianatan yang terjadi. Malam itu, Lara tidak bisa menahan rasa sakit yang menggumpal dalam dada. Ia memutuskan untuk menghadapi Dimas, meskipun hati kecilnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Perasaan cemburu dan kebingungan yang menghimpitnya semakin tak tertahankan. Ketika Dimas pulang, ia tidak langsung menyapanya seperti biasa. Lara menunggu, duduk di sudut ruang tamu, menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Dimas menatapnya dengan sedikit heran, namun wajahnya menunjukkan kegelisahan yang sama. Ia tahu ada yang salah. Lara, ada apa? Kenapa kamu tidak seperti biasa? Tanya Dimas dengan suara lembut. Namun ada kesan kekhawatiran dalam nada bicaranya. Jangan berpura-pura, Dimas, kata Lara, suaranya bergetar. Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Zara. Kenapa kamu menghindar dariku?
Kenapa ada yang lain di antara kita? Dimas terdiam. Wajahnya semakin pucat. Ia menunduk, seakan mencari kata-kata yang tepat. Namun, Lara bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Ada kejujuran yang terlambat. Lara, aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Tapi aku merasa hilang. Zara, dia membuatku merasa hidup kembali. Lara merasa hatinya dipenuhi luka, namun ada rasa sakit yang jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata itu. Kejujuran Dimas yang datang terlambat itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Jadi, kamu memilih dia? Tanya Lara, suara lirih, hampir tak terdengar. Dimas tidak menjawab. Dalam keheningan itu, Lara bisa merasakan beban yang ada di antara mereka. Mata mereka saling bertemu, namun tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Ketegangan yang semula hanya terasa di hati, kini meresap ke seluruh tubuh Lara. Ia merasa seolah ada dorongan tak terkontrol yang membuatnya ingin melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dalam sebuah impuls, Lara bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Dimas. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah pria itu, dan jantungnya berdebar kencang. Ada dorongan kuat untuk merasakannya. Mencoba merasakan kembali sentuhan yang dulu begitu familiar, meskipun sekarang rasanya asing. Dimas, yang terlihat cemas, menatapnya, namun tidak bergerak. Tanpa sepatah kata pun, Lara meraih wajah Dimas dan menariknya lebih dekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah, penuh dengan keinginan yang seolah telah lama tertahan. Ciuman itu seperti ledakan emosi yang tak terbendung, sebuah bentuk pelarian dari semua rasa sakit yang ada. Lara merasakan tubuhnya kembali hidup, merasakan hasrat yang selama ini ia cari, meskipun dalam keadaan yang penuh kebingungan dan kehancuran. Dimas membalas ciuman itu, seakan mengikuti dorongan tubuhnya, meski ia tahu itu adalah kesalahan. Namun saat ciuman itu semakin mendalam, Lara merasa ada perasaan yang lebih kompleks muncul dalam dirinya. Rasa sakit, cemburu, dan gairah bercampur aduk, menciptakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Saat mereka berpisah, Lara merasakan bahwa malam ini, ia telah melakukan sesuatu yang tak akan pernah bisa diubah. Pengkhianatan bukan hanya terjadi karena Dimas dan Zara, tetapi karena ia sendiri telah memilih jalan ini, walau itu tidak sesuai dengan hatinya. Lara menarik diri, menatap Dimas dengan mata yang penuh kebingungan. "Kita sudah terlambat," katanya pelan. Namun suaranya penuh penyesalan. Ciuman itu hanya menguatkan kenyataan bahwa hubungan mereka sudah tidak lagi sama. Malam itu, Lara merasa seperti menjadi pengkhianat, bukan hanya terhadap Dimas, tapi juga terhadap dirinya sendiri. Malam yang mengubah semuanya. Setelah kejadian malam itu, Lara merasa dunia di sekitarnya berputar dengan cara yang sama sekali berbeda. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Rasa cemas dan kebingungannya semakin dalam, seakan ia terjebak di antara dua pilihan yang tak bisa ia singkirkan. Ada rasa bersalah yang melilit hati, namun juga ada dorongan yang tidak bisa ia hindari. Sebuah rasa ingin tahu yang menuntunnya pada keputusan yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Lara memutuskan untuk menemui Zara. Meskipun hatinya penuh amarah dan cemburu, ia merasa ada yang harus diselesaikan. Sebuah rasa yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, ia bertemu dengan Zara di sebuah kafe yang sepi, tempat yang biasa mereka kunjungi setelah hari panjang. Suasana di sana terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi tawariang yang dulu mengisi ruang itu. Semua terasa berat, penuh ketegangan. Zara duduk di meja yang sama, memandang Lara dengan mata yang penuh dengan kesan bahwa dia tahu apa yang akan terjadi. "Lara, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Zara dengan suara yang tenang, meskipun di dalamnya tersirat sebuah perasaan yang lebih dalam, lebih gelap. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya merasa terhubung dengan Dimas." Lara duduk dengan tegas, namun hatinya berdebar, terasa berat dengan perasaan yang bercampur. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kan?" tanyanya dengan suara rendah namun jelas. "Kamu tahu betul bahwa Dimas adalah milikku, dan meskipun kita tidak pernah berbicara tentang itu, aku tahu apa yang terjadi di antara kalian." Zara hanya mengangguk pelan, namun tidak tampak menyesal.
Aku tidak pernah berniat mengubah apapun antara kalian, Lara. Tapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang menarikku, dan aku merasa begitu hidup ketika dia ada di dekatku. Lara merasa tubuhnya panas, emosinya semakin tak terkendali. Rasa cemburu dan hasrat yang terpendam begitu kuat, dan entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk lebih mendalami perasaan ini, perasaan yang telah terpendam begitu lama. Saat Zara berbicara, suara wanita itu terasa mengalir begitu lembut. Namun ada godaan yang sangat terasa. Lara, yang biasanya begitu terkendali, kini merasa lebih bebas. Ada dorongan untuk lebih dekat, lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Tanpa peringatan, Lara meraih tangan Zara, menariknya ke dekatnya. Mereka saling bertatapan, kedua wanita itu, dalam keheningan yang memanas. Mata mereka bertemu dalam sebuah tatapan penuh ketegangan. Lalu Lara melangkah lebih dekat, tak mampu menahan diri lagi. Tangan Zara, yang semula terulur ragu, kini membalas dengan lebih yakin, seolah ada kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Ketika bibir Lara dan Zara akhirnya bertemu, sebuah ciuman penuh gairah terjadi. Bukan hanya sebuah pelarian dari rasa cemburu, tetapi sebuah pembebasan dari segala yang terkunci di dalam hati mereka berdua. Ciuman itu lebih dalam dari yang diharapkan, lebih intens, lebih liar, menciptakan sebuah ledakan yang tak bisa dibendung. Lara merasakan tubuhnya yang membara. Keinginan yang dulu terkubur kini meledak, tak bisa dibendung. Namun, saat ciuman itu berakhir, Lara mundur dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya masih gemetar oleh sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada campuran rasa bersalah, kegembiraan, dan kebingungannya yang semakin membuncah. Ia sadar bahwa malam ini telah mengubah segalanya. Bukan hanya hubungan antara dia, Dimas, dan Zara, tapi juga dirinya sendiri. Saat mereka berpisah, Lara tahu bahwa ia telah melewati batas yang tak bisa kembali. Pengkhianatan bukan hanya terjadi di satu sisi, tapi kini telah mengubah dirinya menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, ia merasa lebih bingung dari sebelumnya. Rasa bersalah dan keinginan yang semakin sulit untuk ditahan. Kehilangan dan penyesalan. Malam itu, Lara merasa dunia telah menelan dirinya utuh. Setelah semuanya terjadi, ia merasakan gelombang perasaan yang begitu intens, berbaur antara penyesalan dan gairah yang membakar tubuhnya. Pengkhianatan yang ia lakukan bukan hanya menghancurkan hubungan dengan Dimas, tetapi juga mengubah dirinya menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang tak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Ciuman dengan Zara, meskipun didorong oleh rasa cemburu dan dorongan fisik, telah membuka pintu yang kini sulit untuk ditutup. Lara duduk sendirian di ruang tamu, memeluk tubuhnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur, tubuhnya lelah. Namun ada sesuatu yang menggelitiknya, sebuah hasrat yang tidak bisa ia padamkan. Dimas, pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Ia masih mencintainya, tetapi sesuatu telah hilang. Sesuatu yang tak bisa ia raih kembali, bahkan jika ia mencoba sekuat tenaga. Namun, hasrat itu tidak mudah untuk disingkirkan. Beberapa hari berlalu, dan Lara menemukan dirinya terjebak dalam perasaan yang lebih rumit. Ada dorongan yang kuat untuk mendekati Dimas lagi, untuk merasakan sentuhan yang dulu membuatnya merasa hidup. Dan meskipun ia tahu itu salah, Lara tak bisa menahan diri. Ketika Dimas datang menemuinya malam itu, ia merasa tubuhnya kembali bergetar. Setiap langkah yang Dimas ambil semakin mendekat, semakin memperjelas perasaan yang sulit dijelaskan. Dimas. Suara Lara bergetar. Matanya mengarah pada pria itu yang berdiri di depan pintu. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka saling mendekat, dan tanpa bisa dihindari, tubuh mereka bersentuhan dalam sebuah ciuman yang penuh gairah. Ciuman itu bukan hanya sekadar sentuhan bibir. Itu adalah pembakaran dari segala emosi yang selama ini terkubur dalam hati mereka. Dimas membalasnya dengan penuh hasrat, seolah ia tak ingin kehilangan apapun, seolah masih ada sisa cinta di antara mereka, meskipun ia tahu semuanya telah berubah. Lara merasakan lidah Dimas melumat bibirnya dengan lembut namun penuh gairah. Seolah-olah ia mencoba memulihkan apa yang telah hilang. Tubuh mereka mulai saling menggoda.
terbawa arus perasaan yang begitu liar dan penuh gairah. Lara tahu, itu bukan sekadar dorongan fisik. Ini adalah dorongan untuk merasa hidup kembali, untuk merasakan sentuhan yang sudah lama hilang. Namun, setelah ciuman itu, Lara mundur, mengalihkan pandangannya. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan lagi, Dimas. Katanya dengan suara pelan. Aku merasa terjebak dalam semuanya. Dimas, dengan napas terengah, menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Kita sudah melewati batas. Lara, aku sudah berusaha, tapi kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Lara merasakan sakit yang dalam. Dia tahu, keputusan yang ia buat malam itu hanya menambah kehancuran dalam hidupnya. Dalam keheningan yang mengisi ruang antara mereka, Lara menyadari bahwa cinta yang dulu mereka miliki telah menjadi kenangan yang tak bisa diubah. Walau ada hasrat yang menggoda dan tubuh yang penuh dengan dorongan, ia tahu bahwa malam ini adalah akhir. Keputusan telah dibuat. Malam itu, saat Dimas pergi, Lara merasa kosong. Keinginan dan penyesalan bercampur aduk, menciptakan kekosongan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti dulu. Cinta yang terhancurkan, pengkhianatan yang tidak bisa dilupakan, dan gairah yang telah membuat segalanya semakin rumit. Lara tahu bahwa dirinya kini berbeda, terlalu terluka, terlalu bingung, dan terlalu terjebak dalam perasaan yang tak terungkapkan. Dalam kesendirian yang menyelimuti dirinya, ia memahami satu hal, hidup ini tidak selalu memberi kesempatan kedua. Malam itu, ia menyadari, terkadang kehilangan adalah cara untuk menemukan diri kita yang baru, meskipun itu berarti berpisah dengan segala yang kita cintai. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Begitu banyak yang bisa kita ambil dari perjalanan Lara, Dimas, dan Zara. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hubungan, kita sering dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, dan terkadang, kita tergoda untuk melangkah di luar batasan yang telah kita buat. Namun, setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan kadang-kadang, konsekuensi tersebut membawa kita pada perubahan yang besar, baik itu penyesalan atau pelajaran berharga. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta itu memang indah, namun juga penuh tantangan. Pengkhianatan dan kesalahan bisa terjadi ketika kita tidak lagi menjaga kepercayaan yang telah dibangun. Di sisi lain, kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan jawaban yang mudah. Kadang, kita harus menjalani perjalanan yang sulit untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan walaupun hati kita bisa terluka, waktu dan kebijaksanaan akan membantu kita untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Bagi kalian yang menonton kisah ini di satu atap, semoga kisah ini memberi pemahaman lebih dalam tentang cinta, kehilangan, dan pengampunan. Ingatlah, tidak ada yang sempurna, dan setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Jadi, hargailah orang yang ada di sampingmu, dan jika kamu merasa terjebak dalam suatu hubungan, beranilah untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu sulit. Semoga kalian selalu diberikan kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang tepat dalam hidup, dan selalu diberkahi dengan cinta yang tulus, pengertian, serta kedamaian dalam setiap langkah yang diambil. Jangan lupa untuk menjaga diri, hati, dan hubungan kalian dengan penuh kasih. Terima kasih telah bergabung di satu atap. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, dan semoga hari kalian penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan.